Bapak Ibu. Bapak Ibu, Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu kembali begitu di acara webinar online kelas 21A ya di pertemuan keempat. Nah, nanti Bapak Ibu, hari ini adalah kuncinya yaitu anatomy paper. Nanti silakan Bapak Mbak, putus-putus ya, Mbak. Ibu siapkan kertasnya dan malam ini. Oke, terputus-putus Ibu. Apakah suara saya di Bapak Ibu yang lain terputus-putus? Tadi putus-putus, Mbak. Tapi sekarang oke. Iya, Mbak, putus-putus. Oke, saya perbaiki. Oke, Bapak Ibu, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas, ya, Bapak Ibu. Ya, Baik, saya jelas. iya, terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung begitu ya, menyempatkan waktu di antara kesibukan Bapak Ibu. Jadi malam hari ini kita akan membahas terkait kerangka anatomi paper. Nah, inti gitu nggak Ibu. Salah satu inti dari penulisan paper. Nah, untuk supaya nantinya Bapak Ibu lancar begitu, Bapak Ibu bisa menyiapkan kertas, pensil ataupun camilan dan juga teh kopi karena hari ini cukup menarik Bapak Ibu sehingga perlu teman gitu untuk mendengarkan webinar pada malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu sembari menunggu Bapak Ibu yang lainnya, apakah ada pertanyaan terkait materi-materi sebelumnya atau sudah lancar semuanya Bapak Ibu? Eh, Bagaimana Bapak Ibu? Oke, Bu Jenny, bagaimana? untuk menentukan, saya coba nulis dari yang eh, dari judul yang kemarin sudah dibahas. Nah, itu apa namanya? Saya masih jadi agak bingung pada saat kan dikasih tahu kita eh, berawal dari general knowledge dulu. Nah, sudah berawal dari general knowledge, saya coba putar lagi itu videonya yang di awal-awal, tapi belum ketemu video mana ya itu general knowledge. Kemudian nanti kita em, kan dibilang menambahkan dari beberapa literatur-literatur tambahan 1, 2, 3, 4, 5 itu. Nah, terus yang jadi pertanyaan saya, kan kemarin dibilang apakah itu kita ngambil dari yang sudah literatur yang kita kumpulkan. Saya untuk tahap awal ini karena masih belajar, rencananya saya pakai SLR dulu, Kak. Jadi pakai SLR dulu. Nah, cuma saya kemarin jadi bingung. Ini ambilnya yang mana ya? Apa diintip-intip dulu semua abstraknya atau gimana? Mohon maaf ya, jadinya jadi balik lagi ke semula. Mohon maaf ini cuma cuma mengkonfirm aja itu yang apakah yang sekarang mau kita omongkan yang itu ya, yang pertemuan ini ya. Jen, jen, Makasih. jen, jen. Mohon maaf ya, balik lagi. Ya, tidak apa-apa Bu Jenny. Terima kasih Bu Jenny atas pertanyaannya. Jadi nanti eh, menarik sekali nggih pertanyaannya Bu Jenny. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang anatomi atau kerangka gitu, kerangka papernya. Nah, di next pertemuan kita akan menggunakan referensi-referensi kemarin nih Bu, yang kita dapat untuk mendukung dari kerangka kita itu. Nah, kerangka itu akan kita uraikan menjadi paper penuh, didukung dengan referensi-referensi yang kemarin kita download. Gitu. Apakah bisa dipahami, Bu? Atau kurang mantap ini? Bisa, bisa. Bisa nggak? Saya mencoba jujur sekarang untuk Den, den, mengerjakan den. ini ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, betul, Ibu. Jadi nanti step by step-nya seperti itu. Kemarin kita sudah mendownload, kemudian memasukkan ke Mendeley. Hari ini kita belajar kerangkanya dulu. Baru di next pertemuan kita akan menguraikan kerangkanya. Menguraikan kerangkanya. Dengan diperkuat dengan referensi-referensi yang sudah kita peroleh. Oke, terima kasih Bu Jenny. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan kembali? Oke, oke Bapak Ibu. Sembari mengingatkan ya Bapak Ibu, bagi yang ingin record secara pribadi, diperkenankan sekali Bapak Ibu, silahkan
Tombol record ada di sebelah kanan tombol share atau di titik 3 more nanti Bapak Ibu request untuk merecord. Nanti ketika saya sudah approve silakan untuk direcord kembali. Kemudian Bapak Ibu, saya izin mengulangi hari ini kita akan belajar terkait kerangka anatomi paper. Nah, nantinya kita akan menyimak dulu apa yang disampaikan oleh Mbak Biwi. Kemudian di akhir kita baru berdiskusi secara bersama, ya Bapak Ibu. Apa yang ingin ditanyakan, apa yang ingin didiskusikan, silakan untuk disampaikan. Oke, Bapak Ibu, karena sepertinya Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan lagi terkait materi-materi sebelumnya, kita lanjutkan untuk materi pada malam hari ini. Selamat malam, Mbak Biwi. Iya, selamat malam Mbak Aulia. Oke, sudah siap, Mbak Biwi? Insya Allah siap. Ya, karena Mbak Biwi sudah siap, Bapak Ibu. Kepada Mbak Biwi, Aulia persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aulia atas waktu yang diberikan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Bapak Ibu semoga selalu senantiasa sehat begitu ya dimanapun Bapak Ibu berada. Malam hari ini betul apa yang disampaikan oleh Mbak Aulia, kita akan membahas soal anatomi paper. Nah, seperti Bu Jenny sepertinya sudah mengulas, mempelajari yang ada di video. Eh, kita akan belajar soal anatomi paper. Mohon izin untuk saya share screen terlebih dahulu PPT-nya. Jadi di dalam anatomi paper ini adalah kita istilahkan sebagai kerangka, kerangka yang akan kita susun untuk agar nanti papernya bisa bagus begitu Bapak Ibu. Bisa saya coba rapikan dulu. Oke, apakah sudah nampak di layar Bapak Ibu? Sudah nggih? Sudah, Mbak Biwi. Sudah Mbak, sudah. Iya. Oke, nah anatomi paper ini Bapak Ibu, ini adalah bagaimana kita membuat kerangka. Di dalam kerangka itu istilahnya kita membuat fondasi, membuat rangkanya dulu dalam membangun rumah Bapak Ibu. Jadi sebelum kita membuat paper atau Bapak Ibu sudah membuat paper, maka kita perlu menyusun kerangka itu. Jadi kerangka nantinya akan membantu Bapak Ibu dalam menyampaikan apa saja yang akan Bapak Ibu tulis, apa yang Bapak Ibu akan ulas di sana, agar setiap yang kita bahas itu tidak meluas, tapi juga tidak terlalu sempit begitu Bapak Ibu. Nah, di dalam anatomi paper nantinya, Bapak Ibu kita menggunakan gaya yang namanya jam pasir dalam menulis, gitu nggih. Begitupun nantinya ketika Bapak Ibu sudah membuat papernya langsung, draft artikelnya. Nah, di dalam anatomi itu kita membuat yang namanya jam pasir, yang mana nantinya Bapak Ibu hanya cukup memberikan atau membuat tujuh komponen ini yang harus Bapak Ibu lengkapi di dalam anatomi paper. Di dalam introduction pertama, kita mulai masuk pada introduction. Introduction itu, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini piramida terbalik Bapak Ibu. Ada piramida terbalik, 1, 2, 3 ini. Nah, di sini mengartikan bahwa yang pertama kita ulas adalah hal-hal yang umum dulu terkait topik penelitian kita. Kita jelaskan secara umum, kemudian kita masukkan, kita buat kalimat-kalimat yang positif, yang mengarah pada topik penelitian kita. Lalu, di dalam introduction, itu setelah positif, kita setelah bicara yang umumnya dulu, kita singgung soal topik penelitian kita. Kemudian kita juga singgung, kita beri penekanan yang namanya gap, atau sebuah permasalahan yang kita utarakan di dalam introduction. Permasalahan itu pastinya, kemarin kita mundur lagi ke topik ya, topik saat membuat judul pasti didasari oleh masalah. Karena Bapak Ibu membuat judul itu pasti untuk menyelesaikan sebuah masalah, intinya begitu. Nah, makanya kita tuangkan di dalam gap ini. Gap itu bisa variasinya, bisa banyak Bapak Ibu. Gap yang Bapak Ibu dapatkan dari pembahasan umumnya dulu, dari gap secara globalnya dulu, kemudian ada gap yang ada di lingkungan dalam penelitiannya Bapak Ibu. Bapak Ibu menemukan sesuatu masalah di lingkungannya itu, di wilayah penelitian Bapak Ibu,
Itu bisa. Atau yang ketiga. Yang ketiga adalah literatur yang kurang dalam membahas atau mengkaji penelitian yang Bapak Ibu ingin tawarkan. Begitu. Jadi gap itu nanti kita masukkan di sana. Kemudian semakin mengkerucut Bapak Ibu. Mohon izin. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu kalau misalnya nanti saya bersin-bersin ya. Kebetulan memang baru flu begitu. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita membahas secara umum gitu ya di bagian atas yang pertama di bagian what is noun, kita bahas secara umum terkait topik penelitian kita dengan membuat kalimat-kalimat yang positif. Maka yang kedua adalah membuat gap masalah. Dan di sini yang kita tuliskan adalah kalimat-kalimat negatif yang berisi sebuah masalah, yang berisi dari keterbalikan antara what is noun. Jadi unknown atau gap. Nanti kita tuliskan di bagian nomor 2. Kenapa nomor 2 itu semakin menyempit? Karena dia mengkerucut, makin mengkerucut ke bawah, masuk dalam poin inti apa yang akan kita lakukan, penelitian apa yang akan kita lakukan nanti. Dari permasalahan tadi, dari gap tadi yang kita tuangkan, maka mengkerucut lagi pada nomor 3, Bapak Ibu, yang namanya how and why. Di dalam how and why, Bapak Ibu, kita sampaikan urgensi dari penelitian kita, rasionalisasi penelitiannya, tujuan dari penelitiannya apa, hipotesisnya seperti apa. Nah, di situ ada urgensi, ada solusi yang akan kita tawarkan gitu ya melalui penelitian kita. Yang ketiga adalah tujuan dari penelitian kita ini apa. Gitu. Itu makanya kenapa dia menjadi poin yang paling sempit gitu karena sudah masuk dalam apa yang akan kita lakukan penelitian itu. Nah, selanjutnya nomor 4 adalah metode penelitian. Bagaimana caranya kita melakukan penelitian itu? Melakukan penelitian secara kuantitatif, kualitatif, ataupun SLR, Bapak Ibu. Nah, kita sajikan di dalam metode penelitiannya itu. Kita sajikan secara detail, entah itu nanti prosedur penelitiannya, analisisnya dan sebagainya, alat yang kita gunakan gitu ya, kemudian indikator instrumen, kemudian ada kalau misalnya Bapak Ibu kuantitatif begitu ya, menggunakan usia, umur, membatasi berdasarkan usia, kita masukkan di sana Bapak Ibu dalam metode penelitian. Nah, kemudian nanti ada result. Result ini adalah hasil dari temuan yang kita lakukan. Kita letakkan di result. Lalu dari result itu kita bahas di bagian discussion. Nah, nanti poin nomor 5 ini Bapak Ibu, di resultnya tadi, kalau di anatomi Bapak Ibu cukup menyampaikan, misalkan tabelnya, hasil wawancaranya, atau nanti ada grafiknya, begitu. Singkatnya. Lalu di bagian discussion, tadi dia menjabarkan soal hasil penelitiannya. Tapi di bagian discussion ini yang perlu ditekankan adalah discussion itu harus menjawab gap, harus menjawab permasalahan yang kita tuangkan di dalam introduction gitu. Jadi gap itu yang akan mendasari kenapa penelitian ini harus dilakukan. Ya, itu karena ada masalah gitu ya. Ada hal yang keresahan yang Bapak Ibu temukan sehingga Bapak Ibu memberikan solusi tawaran dalam penelitian itu. Nah, lalu di bagian discussion nantinya Bapak Ibu kita jawab permasalahan itu. Kita menjawab permasalahan itu yang nantinya juga didasari pada result. Jadi, gap nomor 2, 5, dan 6 ini memiliki keterhubungan, Bapak Ibu. 3 komponen ini tidak boleh lepas. Kalau discussion-nya dia menjabarkan hasil penelitiannya, maka gap itu juga akan berhubungan. Gitu, nggih. Nah, kemudian nanti di bagian setelah discussion, nanti ada conclusion. Conclusion itu paling luas, jadi kita buat umum. Dia akan menjadi umum. Kenapa? Karena dia
dia sudah menjawab atau sudah harus menjawab dari tujuan penelitian kita. Tujuan penelitian kita adalah untuk mengidentifikasi misalkan, maka di conclusion atau di hasil hasil kesimpulan kita, kesimpulan itu, maka kita tidak lagi menunjukkan bahwa penelitian ini mengidentifikasi bla 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 atau tidak. Tapi langsung saja bahwa identifikasi yang dilakukan itu tuh apa saja. Setelahnya dari conclusion itu, setelah menjawab tujuan penelitian, kita dukung satu atau dua kalimat gitu ya, mendukung hasil dari tujuan penelitian kita. Identifikasi bakteri bla 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 pada hewan ini gitu kan. Itu seperti apa kita dukung dengan menggunakan kalimat pendukung yang bisa kita ambil dari result. Kita buat kesimpulan secara umum bahwa ternyata hasil risetnya itu secara besar memiliki nilai yang signifikan atau seperti apa gitu nih. Nah, setelahnya di dalam conclusion, tak lupa kita harus memasukkan yang namanya kontribusi, Bapak Ibu. Kontribusi ini penting karena Bapak Ibu penelitian kita itu harus memiliki dampak signifikansinya. Kemarin ya kita bicara soal judul itu kan signifikansinya. Kontribusinya ini untuk apa? Maka di dalam kesimpulan ini juga kita tuangkan kontribusi penelitian kita ini memberikan kontribusi kepada siapa? Kepada misalkan kontribusi untuk penelitian lanjutan atau kontribusi kepada instansi, kepada peneliti berikutnya dan sebagainya itu boleh. Kontribusi pertama rata-rata itu adalah secara ilmiah, secara apa ya? Kontribusi secara praktik maupun secara teoritisnya gitu. Gitu nih. Jadi kontribusi kita tambahkan di sana. Lalu semisal penelitiannya Bapak Ibu ternyata ada batasan, ada limitasi, maka kita sampaikan juga di dalam conclusion Bapak Ibu. Kita sampaikan di sana. Nah, dalam mengerjakan anatomi nantinya Bapak Ibu kita mulai yang dari gampangnya dulu. Jadi kalau Bapak Ibu mulainya dari introduction pasti akan lama. Kenapa? Karena membuat introduction itu membutuhkan waktu bisa berhari-hari. Itu merangkai introduction itu bisa waktu berhari. Apalagi gap. Kadang kita, aduh gapnya apa nih Mbak? Kayak gitu ya. Maka Bapak Ibu mulailah dengan yang paling gampangnya dulu. Anatomi maupun ketika Bapak Ibu dalam membuat draft paper nantinya, silahkan mulai dari yang paling gampangnya dulu, yakni adalah metode penelitian. Kerjakan metode penelitian dulu. Masukkan pendekatan penelitiannya apa, gitu ya. Kemudian respondennya berapa, teknik analisisnya seperti apa, begitu ya. Kita masukkan. Kenapa? Kenapa harus mulai dari metode? Karena itu yang sudah kita kuasai. Kita sudah tahu metode yang kita gunakan apa. SLR, kita memasukkan metodenya di sana. Gitu. Nah, lalu yang kedua adalah result and discussion. Nah, result and discussion, karena kita kan sudah tahu ya, dari hasil metode penelitian kita sudah menganalisis hasilnya, datanya sudah ada begitu ya, hasil wawancaranya juga sudah ada, maka silahkan tuangkan dulu di dalam result dan discussionnya. Begitu Bapak Ibu. Karena ketika sudah menuangkan result and discussion, maka kita akan mudah menentukan gap. Kita akan bisa menarik, hasilnya ini, ada signifikan, misalnya ada nilai yang ini ternyata memberikan peningkatan terhadap objek penelitian kita, maka sebelum kita melakukan penelitian itu, apa namanya, pasti ada masalah dalam objek penelitian kita. Masalah itu silahkan tuangkan nanti di dalam. Begitu Bapak Ibu. Terus kemudian yang ketiga, masuk pada conclusion paling gampang karena kita menjelaskan secara umum gambarannya seperti apa, kita sudah mengemas penelitian kita tuh hasilnya itu seperti apa, kita sudah tahu itu. Baru yang terakhir adalah introduction Bapak Ibu. Introduction memang
akhir karena ini yang apa namanya yang membutuhkan waktu lama. Kadang kita ingin perfect gitu ya, perfect di dalam introduction kita itu ingin perfect. Jadi kita akan stagnan di situ, akan menghambat. Maka untuk mempercepat dalam produksi paper, silahkan mulai dari yang gampangnya dulu. Mulai dari method, result, and discussion, conclusion, baru yang terakhir introduction. Introduction, kita di dalam introduction tadi, gap tadi, kadang kita kesulitan menemukan gap, kita ambil dari hasil discussionnya kita, hasil penelitian kita. Adanya hasil itu pasti sebelumnya apa namanya pasti ada miss di dalam situ. Oh, kalau misalkan hasilnya ada peningkatan, berarti sebelum ada penerapan metode atau alat yang kita gunakan pasti um, yang lainnya itu belum maksimal dalam pencapaiannya dan sebagainya. Gap itu kita tuangkan di sana, Bapak Ibu. Jadi nanti bisa sinkron. Kadang kalau misalnya kita fokus terhadap introduksinya sudah bagus, ternyata resultnya kita sampaikannya ya sembarang begitu ya, gitu karena kita terlalu memaksimalkan di bagian introduction gitu. Maka silahkan mulai yang gampangnya dulu Bapak Ibu, dari method, result, conclusion, baru yang terakhir introduction gitu. Nah, dari sini Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu akan apa ya istilahnya kita berikan PR begitu ya. Ini ada kerangka. Nanti akan kita sharekan juga di dalam grup. Bentuknya anatomi paper begitu ya. Kalau tadi secara PPT mungkin seperti apa sih gambarannya masih ngawang-ngawang begitu ya. Kita sajikan bentuknya draft anatomi paper Bapak Ibu. Nah, di dalam draft anatomi paper paling atas memang ada abstrak. Abstrak ini Bapak Ibu silahkan dikerjakan paling akhir setelah body text-nya selesai gitu ya. Nah, nantinya Bapak Ibu dipastikan di dalam abstrak itu 100 sampai 250 atau pol mentok ya, mentoknya adalah 300 saja begitu. Lebih aman. Kadang karena rata-rata jurnal itu memintanya sekitar itu, pada batas maksimumnya 300, ada yang mungkin 350. Nah, kita ambil jalan amannya begitu ya, tengah-tengahnya lah istilahnya begitu. Nah, di dalam abstrak nantinya silahkan Bapak Ibu buat. Komponen yang harus dipenuhi itu adalah background of the research. Nah, itu 1 sampai 2 kalimat gitu ya, tidak masalah. Ambil dari introduction kita, tapi paraphrase, jangan sama persis. Kemudian tujuan, ini tujuan kenapa kita bold. Yang bold ini adalah yang wajib hadir, harus hadir di dalam abstrak ya Bapak Ibu. Nah, purpose ini, tujuan ini juga 1 kalimat. Jelaskan tujuan penelitian kita itu secara langsung itu apa. Gitu. Metodenya juga sampaikan. Semisal nanti ini 3 sampai 4 kalimat. Kenapa kita berikan seperti itu? Karena metode ini harus disajikan secara detail, mendetail gitu ya. Dari pendekatannya apa yang kita gunakan, dari respondennya berapa, analisis data menggunakan apa, semisal menggunakan SPSS atau Fosfire dan sebagainya, sampaikan di dalam abstrak juga, gitu. Lalu principal result atau hasil penelitian kita yang istilahnya kalau Pak Ju itu nyolok moto, maksudnya yang terlihat secara langsung, itu apa gitu ya, principal resultnya atau hasil penelitian yang utama itu apa gitu ya. Nah, kita sampaikan 1 kalimat. Di dalam principal result semisal nih Bapak Ibu ada nilai signifikansinya, berapa persentase kenaikan atau penurunan gitu ya. Tampilkan angkanya di sana agar resultnya itu tidak ngambang. Kalau Bapak Ibu bicara, oh ternyata ada peningkatan atau ternyata ketika evaluasi dalam evaluasi itu ada penurunan, misalnya gitu. Tapi tidak disebutkan berapa persen penurunannya atau bagian mana yang melakukan penurunan. Nah, itu masih ngambang. Maka di dalam hasil penelitian abstrak itu dipastikan jangan sampai menggantung. Itu ya harus jelas. Oh, resultnya ini. Gitu. Kemudian major conclusion
Sudah jelas menjawab dari tujuan penelitian secara umum, konklusinya seperti apa begitu ya. Lalu ditambahkan kontribusi penelitiannya itu lebih bagus begitu. Ada limitasi boleh juga disampaikan di sana Bapak Ibu. Nah, abstrak ini ketika Bapak Ibu sudah mengikuti komponen gitu ya, itu sudah menyeluruh, sudah oke gitu. Jadi kenapa? Karena pembaca awam seperti saya dan mungkin yang lain begitu ya. Yang pertama kali dilihat dari papernya Bapak Ibu adalah pertama judul. Yang kedua pastinya abstrak. Kalau abstrak sudah kita buat sedemikian rupa apik begitu ya, menggambarkan isi dari penelitian kita, maka itu sudah menjadi poin plus. Daya tarik kita sudah membuat pembaca itu semakin tertarik dengan penelitian kita. Akhirnya mereka akan mendalami paper kita begitu. Seperti halnya dengan Bapak Ibu mencari referensi kemarin. Pasti yang dilihat selain judul pasti abstraknya. Cocok nggak nih dengan background penelitian kita, gitu kan? Nah, begitupun dengan pembaca lainnya. Maka silahkan abstraknya dimaksimalkan. Nah, sekarang poin ke bagian body of paper-nya, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi PR. Istilahnya bukan PR yang harus dikumpulkan ya Bapak Ibu ya. Nantinya kalau misalkan mau didiskusikan juga boleh. Anatomi yang dari Rumah Scopus ini memang dibuat untuk penelitian yang riset, kuantitatif, kualitatif. Namun, ketika Bapak Ibu yang ada yang menggunakan penelitian berbasis literatur, silahkan bisa dimodifikasi sesuai dengan komponen yang ada di SLR, gitu ya. Nah, contohnya di sini Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu masukkan judul dari penelitiannya. Itu nggih, yang kemarin kita diskusikan atau sudah klik dengan judul itu, silahkan masukkan di judul artikel kita, di bagian title. Lalu keywordnya. Nah, keyword juga dimasukkan 1 sampai 5. Gitu. Sekarang kita masuk pada komponennya. Tadi ada introduction. Introduction berisi 3. Ada what is noun, dia membahas secara umum terkait topik penelitian kita. Nanti Bapak Ibu silahkan membuat kalimat yang singkat saja. SPOK, gitu ya, kalimatnya SPOK. Dan itu adalah pernyataan umum terkait topik penelitian kita. Yang sudah orang ketahui lah istilahnya begitu. Atau kalimat-kalimat itu yang sudah tidak didebatkan lagi oleh orang lain gitu ya. Orang sudah, oh ya ini pengertian ini kayak gitu kan. Itu kan tidak ada perdebatan terhadap pengertian gitu ya. Sudah orang-orang atau Bapak Ibu sudah ketahui terkait topik penelitian itu. Kita sampaikan. Nah, di dalam membuat kalimat ini Bapak Ibu bisa tuangkan 4-5 kalimat. Buat secara singkat saja, bukan paragraf ya Bapak Ibu. Karena di sini masih dalam anatomi paper, kerangka. Jadi buat singkatnya saja, kalimatnya SPOK bersifatnya adalah pernyataan umum yang positif. Boleh 4-5. Oke? Jadi tidak lebih, tidak kurang Bapak Ibu. Cukup 4 atau 5 saja. Gitu. Ketika nanti membuat what is noun gitu ya, juga dari umum ke khusus. Dari umum kalimat 1 membahas topik ya umum dulu begitu. Makin mengkerucut di kalimat 5 nanti kita makin sempit kepada apa yang akan kita nanti teliti begitu. Akan kita singgung di dalam penelitian kita. Nah, kemudian yang kedua ada what is unknown gap. Gitu ya. Dari gap ini Bapak Ibu, kita juga buat masalah-masalah yang Bapak Ibu temukan gitu ya. Ada masalah yang global yang bersinggungan dengan topik penelitian kita gitu ya. Kita buat secara umum dulu. Kalimat singkatnya dan itu bersifat negatif. Tampilkan kata kurangnya. Atau misalkan ternyata penelitian terdahulu belum membahas sebuah solusi terkait bla 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 gitu. Nah, buat kalimat itu menjadi kalimat negatif Bapak Ibu. Untuk membuat gap cukup 4-5 kalimat saja. Lalu yang ketiga ada how and why. Nah, yang tadi kita bahas adalah urgensi.
Kenapa sih harus kenapa harus penelitian kita tuh lakukan itu kenapa gitu ya? Penelitian ini kita tuliskan saja langsung. Penelitian ini penting karena bla bla bla. Gitu. Singkatnya saja satu kalimat. Lalu yang kedua, solusi yang diberikan atau tawaran kebaharuan yang ingin dijadikan sebuah solusi itu apa? Sampaikan di situ di bagian nomor 2. Nah, masuk pada poin 3, tujuan dari penelitian kita. Jadi penelitian kita itu tujuan utamanya apa gitu. Oh, untuk memaksimalkan sebuah program, untuk meningkatkan bla 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 gitu ya. Nah, lalu pada poin pada bagian riset metodenya tadi kita sebutkan juga gitu ya. Penelitian ini menggunakan kualitatif, mixed method atau menggunakan metode yang lain gitu. Lalu populasi ensemble-nya seperti apa? Berapa jumlah responden yang kita gunakan? Berapa yang sampel kita ambil? Kalau Bapak Ibu kualitatif misalkan, nah itu berapa jumlah respondennya gitu ya? Misalnya ada 5. Kan dia perannya. Kenapa Bapak Ibu mengambil responden 5 itu? Oh, karena perannya itu sebagai kepala desa misalkan. Oh, perannya dia adalah masyarakat yang terdampak misalnya gitu. Lalu jelaskan di mana penelitian itu dilakukan, gitu ya. Nah, selanjutnya instrumen prosedur. Kita melakukan penelitian itu butuh prosedur. Apa yang kita lakukan? Saya diawali dengan observasi. Bapak Ibu sampaikan observasi dilakukan selama 3 sampai 4 kali kayak gitu ya di wilayah tersebut. Setelahnya ada menggunakan wawancara mendalam. Wawancara mendalamnya itu ada beberapa indikator yang akan ditanyakan begitu ya. Itu disampaikan di situ. Analisis datanya Bapak Ibu menggunakan apa? Dijelaskan runtut begitu ya, validasinya sebagaimana begitu. Jika menggunakan alat, sampaikan alatnya. Di situ boleh disampaikan. Nah, result, Bapak Ibu, masuk kepada result. Di sini, Bapak Ibu, yang tadi saya tekankan, kalau di result di bagian anatomi, cukup Bapak Ibu jelaskan, cukup tuliskan saja hasil wawancara. 1, misalnya. Dengan kepala desa. Jabarkan secara singkat. Singkatnya saja. Atau tabel 1 tentang apa gitu. Misalkan Bapak Ibu mengemas hasil wawancara itu dalam bentuk tabel atau hasil kuantitinya diambil dari Excel dan sebagainya, tuliskan tabel 1 tentang nilai signifikansi atau tentang hasil wawancara bla bla bla. Gambar itu kalau mendukung dengan penelitian Bapak Ibu, tambahkan di sana. Saya gambar yang Bapak Ibu menguji dalam laboratorium. Bakterinya Bapak Ibu foto, tempelkan gambarnya di sana. Tuliskan gambar 5 tentang apa uji mikroba dengan berapa skala dan sebagainya. Tuliskan di situ. Singkatnya saja, Bapak Ibu. Nah, kemudian masuk kepada discussion. Discussion tadi kita tekankan bahwa dia harus menjawab gap. Selain dia menjelaskan atau menjawab discussion, menjabarkan result, dia harus menjawab gap. Maka silahkan Bapak Ibu tuangkan kembali gap yang ada di nomor 2, pastekan di bagian nomor 6 sebelah kiri ini. Ya, sebelah kiri ini. Tempelkan di sini. Ada 5 gap yang kita tuangkan, maka di sini silahkan Bapak Ibu di bagian discussion juga harus dijawab 5. Kalau gapnya 4, discussion-nya juga ada 4. Gitu, ya. Harus sama, selaras gitu. Nah, discussion ini selain menjawab gap, pastikan singgung dengan hasil penelitian kita. Jadi jangan sampai kita menjawab gap ternyata tidak berhubungan dengan hasil penelitian kita. Nah, itu kan berbeda ya Bapak Ibu. Juga kaitkan dengan hasil penelitian itu. Begitu ya. Nah, selanjutnya ada conclusion. Nah, di conclusion ini hubungannya dia adalah dengan menjawab tujuan penelitian, tujuan research-nya kita gitu ya. Nah, di situ kalau tidak perlu menuliskan tujuan dari penelitian kita adalah mengidentifikasi, itu tidak perlu kita tuliskan lagi. Langsung saja identifikasi dari bla bla bla, hasilnya seperti apa.
Tambahkan kalimat pendukungnya. Gitu nggih. Setelah itu tambahkan kontribusi manfaat dari riset kita itu secara teoritis maupun praktik seperti apa gitu kontribusi penelitian kita. Penelitian kita berdampak terhadap teori maupun praktik gitu. Nah, kita tambahkan di bagian kontribusi. Kalau limitasi, jika ada. Kalau nggak ada, nggak perlu ditambahkan. Begitu, Bapak Ibu. Nah, 7 poin ini, Bapak Ibu silahkan buat dalam bahasa Indonesia. Gitu, nggih. Nanti silahkan tuliskan. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya draft paper, gitu ya, terus menjadi pertanyaan apa kita harus membuat anatomi juga, Mbak? Boleh kita membuat anatomi. Kenapa? Ketika kita membuat draft paper, kemudian kita tarik kembali, membuat kita tuangkan di dalam anatomi paper, itu akan memudahkan Bapak Ibu ketika membaca singkat. Oh, ternyata paper kita ini ada yang kurang mendalam dalam pembahasannya. Ada yang belum kita singgung di dalam introduction. Atau malah ternyata arah dari penelitian kita itu cukup meluas, tidak sesuai dengan tujuan dari penelitian kita. Nah, itu fungsinya anatomi paper, mengarahkan kembali yang tadinya terlalu luas. Oh, kita tarik kembali ini loh yang harus kita buat, harus yang kita sampaikan gitu. Jadi nantinya akan tulisan Bapak Ibu akan terstruktur gitu. Dari what is noun, unknown, kemudian ada how and why gitu ya, masuk pada method, kemudian ada result and discussion, dan selanjutnya conclusion. Akan runtut, terstruktur, dan memiliki keterhubungan Bapak Ibu gitu. Begitu. Ada juga contohnya. Ini ada salah satu contoh anatomi gitu ya. Contoh anatomi, coba saya share dulu. Oke, nanti ini juga akan saya share juga, atau Mbak Aulia share di dalam WA Group. Ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu. Di sini judulnya adalah terkait eh, ketidakefektivitasan pembelajaran online learning gitu ya. Nah, makanya ketika dibahas di bagian body of paper-nya, kita mulai buat secara umum dulu. Konsep umum online learning seperti apa, kemudian metode tadi ya. Metode itu sudah dikembangkan di beberapa institusi atau sekolah begitu ya. Lalu pembelajaran online ternyata didukung atau berjalan efektif ketika eh, partisipasinya juga berperan penting. Nah, ini poin ketiga. Keempat, online learning memberikan waktu belajar. Ternyata online learning itu memberikan waktu yang fleksibel dan sebagainya. Kalimat positif. Pandemi mendorong institusi untuk menggunakan pembelajaran online secara tepat, gitu, cepat, gitu ya. Nah, kita menyajikan, menyampaikan hal-hal yang bersifat umum dan kalimatnya positif, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, di sini adalah di sini adalah gap. Nah, kita sajikan saja, oh ternyata pada selama COVID itu, mahasiswa banyak mengalami keterbatasan akses, misalkan gitu. Nah, terus kalau saya ada teknologi determinan teori, ini maksudnya ternyata berbanding terbalik dengan teori tersebut, begitu. Ternyata teori itu memiliki masalah bersinggungan dengan teori, gitu ya. Ini teorinya, ini praktiknya seperti apa? Ternyata masih ada permasalahan. Pertama adalah keterbatasan akses teknologi internet gitu. Yang kedua, ternyata mereka juga merasa terisolasi, kurang interaksi. Gitu. Karena pembelajarannya jarak jauh, ternyata mereka itu terisolasi di rumah. Mereka nggak bebas untuk berdiskusi, begitu seperti halnya dengan kondisi normal. Nah, itu kan sebuah permasalahan, Bapak Ibu. Gitu. Kemudian yang ketiga, eh, mahasiswa kehilangan fokus atau banyak distraksi. Masalah lagi yang kita temukan. Lalu pandemi itu ternyata tenaga pendidik itu belum secara penuh atau belum mendapatkan pelatihan gitu ya. Jadi ternyata pandemi
kita dituntut bla 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 gitu kan. Kita dituntut, mahasiswa dituntut untuk menggunakan teknologi, ternyata tenaga pendidiknya belum familiar dengan teknologi itu. Nah, itu kan permasalahan yang kita temukan, Bapak Ibu, yang mendukung mengapa penelitian kita dilakukan, gitu ya. Selanjutnya adalah how and why. Nah, how and why nanti di sini tidak perlu dituliskan how, langsung urgensi dari penelitian kita apa. Yang kedua dari solusi yang kita tawarkan, lalu tujuan dari penelitiannya seperti apa, gitu. Jadi tidak perlu mengikuti yang seperti ini, how-nya apa, why-nya apa, gitu. Ikuti yang sebelumnya aja. Untuk selanjutnya, metodenya. Nah, misalkan penelitiannya ternyata menggunakan kuantitatif atau kualitatif atau mixed method gitu. Kemudian populasi atau sampel yang digunakan adalah 100 mahasiswa dari 1.000 mahasiswa misalkan gitu. Nah, terus kemudian data yang dikumpulkan, nah melalui apa? Misalkan melalui angket, terus kemudian wawancara dan sebagainya nanti disampaikan. Analisis datanya menggunakan apa? Triangulasi, SPSS, Fosfire dan sebagainya tampilkan di situ Bapak Ibu. Lalu di result cukup sederhana, cukup begini contohnya. Tabel 1 hasil wawancara tentang indikator pertama. Kabar 1, jadi struktur analisis tanah atau struktur demografi gitu ya di wilayah tersebut. Tampilkan di situ. Yang mendukung hasil penelitiannya Bapak Ibu. Lalu discussion, tadi yang saya bilang, dari gap, tempelkan juga di sebelah kiri. Lalu kita jawab di bagian discussion. Gitu ya. Selanjutnya, sama nanti kita jawab conclusion. Nah, di bagian conclusion, itu secara umum kesimpulannya apa? Nah, itu di pembelajaran online selama COVID tidak berjalan secara efektif, gitu kan? Karena kita ingin menganalisis ketidakefektivitasan pembelajaran online. Kenapa, gitu ya? Karena tambahkan kalimat pendukung. Ada keterbatasan dalam penyediaan akses, alat, dan lain sebagainya. Kita tambahkan 2 poin saja, begitu. Kemudian tambahkan di sini kontribusi penelitiannya, Bapak Ibu. Nah, dari penjabaran soal anatomi ini, Bapak Ibu, apakah kiranya ada yang ingin didiskusikan atau ada kesulitan nih dalam bahas anatomi atau ada yang perlu diulang terkait anatomi, Bapak Ibu? Selamat malam, Mbak. Oke, selamat malam. Ya, izin bertanya, Mbak. Suara saya berdengung nggak ya, Mbak? Iya, berdengung. Ibu menggunakan 2 device. Kalau menggunakan 2 device, salah satu speakernya dimatikan dulu. Oke, Oke. sudah ya, Mbak? Iya, sudah. Sudah, Ibu? Ya, begini, Mbak. Udah Mhm. nggak berdengung ya? Enggak, aman, Bu. Oke, aman. Maaf, saya pakai 2 device karena yang satu nggak bisa mic, biar saya bisa Siap. double lihat screen-nya gitu. Nah, Ya. berkaitan dengan ini, Mbak. Jadi saya jadi dapat ilmu banyak ya, Mbak ya. Nah, jadi selama ini saya tuh kalau tulis paper salah, ternyata saya bikin dulu introduction dan memang ternyata jadi lama ya, seperti itu. Nah, kemudian beberapa paper yang ingin saya tanyakan, beberapa paper itu ada yang juga mengulas tentang teori ya, Mbak ya. Ada yang memang meminta teori. Nah, itu sebaiknya bagaimana cara membuat teori tersebut gitu, Mbak. Urutannya seperti apa dan maksudnya dalam tadi anatominya juga seperti apa untuk yang khusus bagian literatur seperti itu, Mbak. Baik, Ibu. Nah, Terima kasih. sama satu lagi, Mbak. Oh iya, nggih. Kemudian juga saya baca itu beberapa paper ada juga yang menguraikan research question, ada juga yang tidak. Nah, itu sebaiknya seperti apa ya, Mbak? Oke, baik Ibu. Nah, ini menarik nih, pertanyaan menarik begitu ya. Terus kemudian apa yang kita lakukan ini yang sudah
sebelumnya Ibu dan Bapak Ibu lakukan tidak salah. Cuma mungkin agar biar terstruktur kita buat nih melalui kerangka. Nah, soal teori, ya, soal teori ini, teori biasanya ada dikhususkan dalam section tertentu, namanya kajian teori literatur begitu ya. Literatur pada di bawahnya introduction sebelum metode ada literatur khusus. Kita bisa tambahkan section itu. Silahkan Ibu bisa masukkan di sana. Kemudian tuliskan poin penting eh, teori apa yang akan kita sampaikan di dalam paper kita nantinya yang berkaitan dengan topik penelitian itu. Itu boleh. Semisal ternyata ada juga eh, variasi artikel itu ternyata teorinya itu tidak dibuat dengan section itu. Tidak ada kajian literatur di sana gitu ya, khusus gitu ya. Bisa juga itu kita leburkan di dalam introduction. Contoh halnya seperti tadi, untuk papernya online learning tadi, itu kan gap tadi ada buka kurung, apa namanya, dia bersinggungan dengan teori teknologi, misalkan ada sosial. Nah, kita nanti akan leburkan di dalam itu di bagian introduction. Nanti ketika Ibu membuat paper, itu kita sudah membuat draftnya. Kalau di kerangka ini, semisal tidak ingin membuat section tersendiri, literatur sendiri atau teori khusus sebelum metode atau di bawahnya introduction, maka seperti halnya dengan yang saya contohkan tadi, early learning, misalnya gap, teori nanti akan bersinggungan dengan teori teknologi. Yang kedua akan bersinggungan dengan teori sosial, begitu itu boleh sampaikan aja di situ, tuliskan di situ secara poin pokoknya begitu. Jadi kalau di kerangka itu kita tidak membuat kalimat yang berparagraf-paragraf, tapi hanya kalimat pokoknya. Oh nanti eh, kita itu akan bicara apa saja nih di dalam paper itu. Kita buat kalimat pokoknya. Kalau mau nampilin teori, tuliskan bisa di bagian introduction atau nanti di section tertentu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah soal question ya. Question atau pertanyaan penelitian. Nah, ini juga menarik. Pertanyaan penelitian itu kadang ditampilkan, ada juga yang tidak gitu ya. Itu variasi di dalam paper dan itu tidak ada bakunya. Jadi tidak ada ketentuan khusus gitu, ketentuan khusus harus disampaikan pertanyaan penelitian. Berbeda dengan ketika kita membuat skripsi, tesis maupun disertasi, mungkin ada pertanyaan penelitian yang wajib kita tuliskan di sana. Tapi di dalam di dalam artikel tidak ada, tidak diharuskan gitu. Semisal ingin ditampilkan, tampilkan di bagian eh, pertanyaan penelitian bisa ditampilkan di bagian how and why atau hipotesis nanti gitu ya. Kalau misalnya ada hipotesis, tampilkan juga di bagian how and why, itu boleh gitu. Jadi itu variasi di dalam membuat paper. Tapi secara umum, kita buat secara umum gitu ya. Itu poinnya seperti itu. Kita gunakan dengan gaya apa? Gaya jam pasir, kemudian kita membuat kerangka dari what is noun, kemudian unknown, lalu O and Y, sampai ke conclusion, gitu. Kenapa tadi saya sampaikan kok introduction itu dibuat terakhir? Karena itu yang membuat kita lama, terlalu stagnan di bagian introduction, akhirnya yang ke belakang kita akan kelelahan, gitu ya. Jadi untuk mempercepat tadi, dalam mempercepat produksi paper, silahkan bisa mulai dari yang mudahnya dulu. Metodenya dulu kita mulai, karena kita sudah tahu metode penelitian yang kita gunakan, lalu hasilnya, resultnya, discussionnya, conclusion, baru introduction. Karena nantinya result and discussion tadi akan mendukung oh kita eh, kita punya hasil, kita punya discussion apa, dia akan mendukung khususnya di bagian gap. Jadi kita tidak terlalu lama memikirkan gap begitu. Begitu Ibu Siti, bagaimana kira-kira? Ya, baik Mbak. Terima kasih penjelasannya Mbak. Iya, siap Ibu. Nah, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Oke, Bapak Daniel, bagaimana Bapak? Izin Mbak Bibi dan teman-teman. Iya. Mungkin kalau yang saya pahami dulu ya tadi ya, dari yang dijelaskan Mbak Bibi tadi ya, untuk poin 1 dan poin 2 ya. Poin 1 kan itu yang common atau umum yang sudah diketahui gitu, atau kalimat positifnya gitu ya. Ya, ini
apakah untuk poin satu dan poin kedua itu misalkan ini kan saya contohnya kemarin mengambilnya SLR nih sebenarnya gitu ya untuk literatur gitu ya. Nah, itu poin satu dan poin dua misalkan tadi 4 sampai 5 kalimat positif itu harus berdasarkan apakah ada sumber atau referensinya terlebih dahulu gitu yang misalkan kita buat itu atau cukup ini mungkin ya asumsi ya jadinya pendapat pribadi melihat dari misalkan yang di lingkungan ataupun yang terjadi gitu ya dari kondisi tersebut. Itu untuk pertanyaan pertama gitu ya terkait yang poin satu poin dua. Terus misalkan ini kita SLR nih kan memang setuju nih misalkan kita udah tahu nih metodenya gitu ya dan saya mencoba gitu ya kalau untuk SLR seperti yang kemarin mencoba walaupun mungkin saya nanti harus diskusi lebih lanjut ya apakah sudah benar atau tidak gitu ya yang diperoleh hasil dan nanti untuk validasi dan sebagainya gitu. Itu apakah kita harus lakukan terlebih dahulu, baru kita melakukan nih, misalkan seperti untuk ada beberapa anatomi yang tadi ya gitu. Atau, oh sepertinya berbarengan gitu, oh sebenarnya bisa aja gitu. Kita sambil melakukan metode, research, dan lain-lain itu, kita membuat anatominya gitu. Atau seperti apa sih idealnya? Mungkin dari saya seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik, sama-sama Bapak Daniel. Saya mencoba menangkap dari pertanyaan Pak Daniel begitu ya. Terkait penggunaan SLR, jadi di bagian what is known atau dan unknown, itukah apakah memang kita bisa mengambil dari teori tertentu, misalnya kayak mengutip dari kalimat tertentu, atau hanya asumsi begitu ya. Nah, di kalimat ini, karena kita membuat kalimat pokok, jadi istilahnya bisa kita buat eh, secara gambaran umum begitu ya. Gambaran umum terkait pembahasan yang ingin kita bahas soal misalkan online learning tadi. Pasti di bagian awal kita akan membahas konsep umumnya dulu online learning. Nah, nantinya Bapak tidak perlu menggunakan citasi dulu. Cukup gunakan kalimatnya, gitu ya. Ambil kalimatnya, masukkan di dalam kerangka. Dan kerangka ini tidak menggunakan citasi. Jadi hanya gambaran umumnya akan kita sajikan di dalam papernya nanti. Begitupun juga dengan gap. Nah, kita gap itu, kalau gap, misalkan Bapak menemukan sebenarnya Bapak sudah membuat gitu ya, hasil penelitiannya ternyata memang terkait klasifikasi tertentu, ternyata ada keterbatasan dalam penelitian, dalam kajian literaturnya gitu. Di dalam gap nanti Bapak tekankan, Bapak sampaikan bahwa topik terkait itu sudah banyak dilakukan, sudah banyak atau sudah familiar di dalam dunia penelitian, namun tidak berfokus pada salah satu yang akan nanti Bapak kaji begitu. Maka yang ingin Bapak dalami seberapa banyak, seberapa eh, poin yang Bapak dalami tadi gitu ya. Itu buatlah seolah-olah itu ada sebuah masalah gitu. Sehingga ingin lebih dikaji lebih dalam, dikaji literaturnya berapa banyak begitu. Kita sebutkan kalau di gap gambaran umum. Saya menyebutnya gambaran umum gitu ya. Jadi bisa dikutip dalam pernyataan orang lain kita tempelkan begitu atau kita buat dari asumsi kita begitu. Nanti ketika dituangkan di dalam paper ketika nanti masuk di session digital writing, nah itu baru kita tambahkan citasi pendukung, ada referensi di sana yang sudah kita tampilkan, ada teori yang kita masukkan begitu. Jadi kerangka ini gitu nggih, SLR bisa dimasukkan tapi silakan dimodifikasi. Karena modifikasi di bagian metode khususnya ya, ada susunan yang berbeda dengan yang tadi saya tampilkan. Nanti silakan bisa dimodifikasi, Bapak. Gitu. Bagaimana Pak Dani? Ya, mungkin nanti kita coba dulu aja, Mbak. Nanti apakah misalkan nanti ada diskusi lebih lanjut ya, saya coba dulu masukkan gitu ya, masing-masing poinnya gitu. Siap, Nanti siap. kalau misalkan perlu Boleh. didiskusikan di minggu depan ataupun nanti secara pribadi gitu ke tim. Boleh, siap, siap Bapak. Nanti silahkan bisa berdiskusi bersama, saya dengan kami lewat grup maupun Japri, begitu Pak Daniel. Jadi kerangka itu, kalau misalkan Pak Daniel belum ada luarannya, belum menemukan hasilnya, boleh kita buat secara gambaran umumnya dulu. Kira-kira kita istilahnya adalah hipotesa kita itu gambarannya nanti itu arah hasil penelitian kita tuh kemana.
gitu. Nanti kita buat, silakan dibuat dulu seperti itu gambarannya, gambaran umumnya. Kalau misalkan Bapak belum mendapatkan hasilnya gitu ya, dari hasil klasifikasinya tadi belum ada, maka silakan buat gambarannya umumnya dulu. Karena nanti akan berubah juga ketika Bapak sudah melakukan penelitian begitu. Oke, oke. Nah, untuk ya gimana, Pak? Iya, iya. Mungkin nanti kita buatkan hipotesanya terlebih dahulu ya. Iya, Untuk betul, kalau betul, hasilnya Bapak. berbeda atau tidak. Ada Nggih, gitu. betul, Pak Daniel. Iya, Oke. Mbak. Nggih, terima kasih, Bapak. Untuk Ibu Jenny, bagaimana Ibu Jenny? Izin Kak, kayaknya sama dengan Bu Siti Hmm. maupun Pak Daniel. Untuk tahap pertama ini memang saya lebih tertarik ke SLR. Kenapa? Untuk jadi landasan saya untuk penelitian berikutnya. Nah, terkait dengan SLR ini, tadi itu kan Kak Bibi kan sampaikan untuk yang di introduction-nya itu dimulai dari kalimat positif dulu. Betul. Nah, kalimat positif ini Hmm. apakah termasuk apakah juga kita tidak bisa menggunakan kalimat yang artinya negatif? Misalnya nih kemarin tuh saya soalnya buat kayak begini. Em, misalnya corruption di awal kata-kata saya buat gini. Corruption is remain apa sih? Corruption is remain a pervasive challenge in Indonesia, even in the world gitu loh. Itu kan maknanya negatif kan, bukan positif. Berarti yang kayak gitu juga dihindari kah? Atau ada yang seperti itu, apakah atau yang dihindari hanya yang kata-kata menjadi membuat dia itu menjadi kata negatif misalnya nol. Itu yang pertama. Terus pertanyaan Oke. berikutnya, nah Oke. izin ya Kak ya, untuk yang SLR ini itu perlu nggak sih kita menyampaikan berapa banyak literatur yang kita kaji dalam tulisan kita di methods-nya. Kemudian di methods-nya ini kalau kita ngomongin dari awal kemarin misalnya dari kita mencari referensi sampai itu perlu semua agak kita kasih tahu bagaimana kita screening dan lain-lainnya seperti itu. Nah, kemudian trennya perlu nggak kita masukin. Dan kemudian juga yang berikutnya saya masih agak kebingungan membedakan antara result dan discussion karena bagi saya itu seperti menyatu. Nah, pada saat saya diminta memisahkan antara result dan discussion, jadi agak kebingungan. Mungkin itu, Kak. Makasih. Baik, baik Ibu. Saya mencoba menangkap dari pertanyaan Ibu Jenny begitu nggih. Untuk yang terkait what is noun ya Bu ya, what is noun dan unknown. Oke, what is noun? Kalau misalnya tadi memang kalimat positif. Contohnya misalnya Ibu membahas soal perubahan sosial begitu ya. Perubahan sosial yang terjadi secara global begitu itu menjadi tantangan yang luar biasa begitu ya. Nah, itu sebenarnya mungkin yang itu dianggap sebagai arahnya negatif begitu ya. Nah, eh, kita kemas dulu itu menjadi positif. Contohnya adalah tadi tantangan perubahan sosial. Ini sebuah contoh ya, Bu. Tantangan perubahan sosial itu menjadi gap yang pertama. Kemudian di bagian what is noun kita berbicara soal konsep secara umum terkait perubahan sosialnya sendiri, entah istilahnya atau pengertiannya begitu. Baru kalimat kedua nanti masuk kepada poin gap bahwa perubahan sosial yang saat ini terjadi itu menjadi tantangan luar biasa yang dihadapi bukan hanya dari segi konsep nasional, tapi juga perubahan secara global, begitu. Itu kan sebuah tantangan, ada muncul sebuah masalah perubahan yang terjadi menyebabkan sebuah tantangan. Nah, kalimat unsur negatif tadi letakkan di bagian gap, Ibu. Jadi memang kalimat what is noun itu kalimat umumnya dulu. Kita bicara soal umum arah eh, topik penelitian kita, gitu. Kemudian yang kedua, yang tadi saya coba tangkap adalah eh, di bagian jumlah misalnya literatur yang kita gunakan di bagian method begitu ya. Itu perlu disampaikan. Jadi kalau di method kan nanti Ibu menyebutkan misalkan menggunakan meta analisisnya Prisma, headline-nya seperti apa, kemudian
kita membuat include pastinya buatkan inclusionnya apa, exclusion kriterianya apa, kita sebutkan di sana. Itu Ibu. Saya kan ada tabel terkait keyword yang akan kita gunakan dalam pencarian di database itu kita terapkan di sana gitu nggih. Saya contohnya tabel keyword lab atau mungkin eksperimen dan sebagainya tampilkan di sana. Kemudian nantinya saya akan coba Ibu menggunakan database selain Scopus ada Erik, ada WUS, kemudian dan lain sebagainya juga ditampilkan database pencarian literaturnya itu Ibu dapatkan dari mana saja itu masuk pada poin metodenya juga begitu Ibu. Jadi metode ketika Ibu menggunakan contohnya adalah menggunakan meta analisisnya Prisma, guideline-nya itu disebutkan. Kriterianya pun juga disebutkan. Terus kita mengambil database-nya dari mana saja. Contohnya database itu ada dari Scopus, WUS, Erik, tampilkan di sana. Gitu. Atau menggunakan uh, Housing Publish or Paris dan sebagainya, tuliskan di situ. Begitu, Ibu. Terus, uh, poin berapa nih? Oh, di bagian result. Nah, result ini memang kalau di paper, di artikel secara umum, memang akan menyampur dengan adanya discussion. Nah, di result ini yang kita tekankan bahwa Ibu nanti tinggal menyebutkan. Misalkan ada tabel terkait klasifikasi atau level yang Ibu buat, misalkan gambar satu atau tabel satu itu nggih berkaitan dengan level edukasi terkait dengan apa gitu ya. Kemudian konteksnya gitu ya, apa yang mau direview. Nah, itu kan ada gambarnya. Tuliskan secara singkat di bagian result itu cukup menampilkan gambar satu titik apa kalimat penjelasnya gitu nggih. Kemudian baru di bagian di education, sorry education, di bagian discussionnya, nah baru kita jawab itu, kita jabarkan, tapi jangan lupa tetap menjawab dari gap dengan didasari oleh hasil penelitian kita, begitu Ibu. Kira-kira bagaimana Ibu? Oh, oh berarti ntar. Berarti yang di result itu pure hanya hasil-hasilnya saja. Iya, betul betul. Jadi jadi nggak usah kita apa namanya, nggak usah kita bahas apa di situ gitu. Iya. Jadi oh itu yang kalau dipecah begitu ya. Saya juga bingung Hmm. kemarin ada soalnya ada kerangka yang minta dipecah. Gimana caranya mecah ini? Oh Iya, itu iya. ya, Mas. Iya. Siap Tapi Ibu. biasanya nyampur kan itu. Iya, Agak biasanya. nyampur gitu. Hmm. Oke, kalau di anatomi, khusus di kerangka ya Ibu ya, kita pecah itu agar nanti menunjukkan langsung tabel satu itu ada hasil penelitiannya. Tabel satu menggambarkan apa, itu menunjukkan bahwa itu hasil dari penelitian kita gitu. Jadi cuma menuliskan itu aja, tabel satu titik jabaran singkatnya. Gambar satu misalkan Ibu menggunakan klasifikasi atau menggunakan level education misalkan, nah ada gambarnya, ada flowchartnya dalam bentuk gambar. Nah itu tambahkan figur satu level education di bagian apa kayak gitu. Gitu Ibu, singkat saja. Karena nanti itu akan dijabarkan di bagian discussion gitu. Nah, turunkan discussion. Di kerangka memang hanya singkat-singkat saja, tidak perlu terlalu berparagraf begitu nggih. Karena nanti akan kita dalami, akan kita perluas itu ketika sudah masuk kepada digital writing. Istilahnya kita menyampaikan gambaran umum. Kerangka yang mau kita buat di dalam paper kita itu apa aja nanti kita sebutkan begitu. Gitu Ibu, sebagai guideline kita nanti kita akan membahas ini. Jadi di dalam eh, ketika kita membuat paper nantinya, kita sudah punya guideline, kita punya anatomi, kita nanti akan tempelkan di sana di paper kita, gitu kan? Jadi kita tidak perlu apa, tidak meluas dalam membahas. Kita sudah punya poin-poin penting yang akan kita jabarkan, gitu ya. Nanti akan didukung dengan literatur-literatur yang ada yang sudah Ibu cari kemarin, begitu. Begitu Ibu. Jadi kalau kerangka itu hanya singkatnya saja. Begitu Ibu Jenny. Baik, baik. Eh apa namanya? Udah mulai nangkep. Terima kasih, Kak. Siap-siap Ibu Jenny. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Ita. Berarti berdasarkan asumsi kita dulu nih, Mbak. Nah,
ini semisal ibu atau bapak ibu belum ada hasil penelitiannya. Misalnya baru membuat dari nol. Tapi dari gambaran kita sudah memetakan, oh arahnya kita itu dari hasil dari alat yang kita gunakan atau yang menjadi kebaharuan kita, itu nanti akan memberikan kontribusi meningkatkan. Maka gambaran secara umum pada hasil penelitian kita akan arahnya kepada peningkatan level pendidikan dengan menggunakan metode alat apa gitu ya. Itu secara umum. Semisal itu belum ada atau ibu belum melakukan penelitian. Tapi jika sudah ada hasilnya, maka langsung dituangkan saja hasilnya. Jadi kita tidak perlu istilahnya ngawang, eh apa namanya, mengawang-awang apa ya kalau bahasa Indonesianya, gambaran masih masih gambaran luas gitu yang kita tuangkan dalam paper. Tapi kalau udah punya ada hasilnya, kita sudah tahu nih, kita runtut, oh ini kita hasil ini kita tuangkan, metode yang kita gunakan dari hasil dari metode yang kita tuangkan itu seperti apa begitu, Ibu. Gitu. Kalau sudah punya paper, Mbak saya udah punya paper nih, perlu nggak sih saya buat kerangka? Kita bisa menarik ulur tadi, menarik ulur, menarik kembali, menarik ke belakang, istilahnya kita buat kerangka, kita breakdown dari paper yang sudah kita buat, draft yang sudah kita buat ini. Istilahnya kita menilai paper kita, begitu ya. Apakah ini sudah strukturnya sudah oke, atau sudah istilahnya sudah menggambarkan secara menyeluruh, komprehensif, mendalam terkait penelitian yang kita kaji, maka kita buat kerangkanya. Kita tarik ke belakang lagi, kita breakdown. Dari what is known, ambil dari introduction, terkait pernyataan umum kita tempelkan di kerangka. Gap kita tempelkan. Karena nanti kita akan mengetahui, oh ternyata saya kekurangan gap. Oh, ternyata pembahasan yang di introduction saya itu masih ada yang kurang. Di bagian discussion, oh ternyata saya belum mengkaji ini, gitu kan. Jadi kita bisa tahu, kita bisa melihat. Maka itu akan membantu Bapak Ibu untuk lebih menyempurnakan lagi draft paper yang sudah dibuat. Begitu. Bagaimana Bapak Ibu kira-kira? Ada yang ingin didiskusikan? Atau Mbak, pusing nih penjelasannya gitu. Boleh nih kita diskusikan bersama. Begitu. Maaf Mbak, Bagaimana? izin Boleh, Ibu? tanya lagi ya Mbak. Nggih. Berkaitan tadi Mbak, urutan saya jadi agak eh, mau memastikan ya Mbak. Ketika tadi memulai dari metode dulu ya, Nggih. metode, kemudian hasil diskusi dan baru ke pendahuluan, itu pada saat digital writing Mhm. atau pada saat membuat anatomi juga kita mulainya dari metode gitu Mbak. Oke, langsung saya jawab ya, Ibu. Jadi, Ya, anatomi maupun ketika Ibu membuat paper, itu mulai dari yang gampang. Jadi, kedua-duanya. Mau buat kerangka, mau buat papernya, mulai dari yang metodenya dulu. Met itu kami memberikan saran ya. Ini sebatas saran. Jadi saran alangkah lebih baiknya Bapak Ibu mulai dari yang mudahnya dulu. Method dulu, result, discussion, kemudian conclusion, baru kembali ke introduction, baru ke atas. Kenapa? Karena tadi untuk agar kita tidak stagnan, terlalu fokus di dalam introduction gitu. Jadi kita bisa mulai yang gampangnya dulu, mengefisiensi waktu. Kata efisiensi ini baru cukup familiar di telinga kita. Jadi mulai dari yang gampangnya dulu. Kita menghemat waktu biar kita lebih cepat dalam menulis paper. Kita langsung tuangkan nih metode apa yang kita gunakan gitu ya. Metode apa yang sudah kita lakukan gitu. Kemudian hasilnya seperti apa gitu ya. Kemudian discussionnya, lalu conclusionnya secara umum kesimpulannya baru kembali ke introduction. Itu berlaku untuk kerangka maupun ke dalam paper. Karena biasanya rata-rata kalau Bapak Ibu sudah membuat draft paper, dimulai dari introduction, pasti akan mentok. Aduh, saya mau nulis apa lagi ya? Saya bingung kayak gitu. Saya harus kemana ini menuliskan apa lagi gitu. Kalau terlalu fokus di situ, papernya Bapak Ibu nggak selesai-selesai gitu. Nanti nggak di pertemuan ke-8 kita nggak bisa submit gitu ya. Jadi mulai yang gampangnya dulu gitu ya. Untuk mempercepat itu, kita mulai dari yang gampang dulu.
introduction di akhir. Karena nanti dari poin-poin yang sudah kita kerjakan, method, result, conclusion yang sudah kita kerjakan itu yang akan mendorong dan membantu Bapak Ibu dalam membuat introduction. Begitu. Begitu Ibu? Ya, baik Mbak. Ya, Terima kasih penjelasannya. Jadi clear sekarang. Nah, maaf Mbak, mau tanya lagi ya. boleh. Kan mungkin melanjutkan pertanyaan dari Bu Jenny tadi. Kebetulan sama saya juga kan lagi concernnya ke SLR gitu ya. Nah, apa namanya? Kebetulan saya sudah mengolah data, coba membuat bibliometrics ya. Nah, kemudian kan tadi Mbak sampaikan antara hasil dan diskusi itu dibuat terpisah ya. Nah, untuk di hasilnya itu, misalkan saya sudah membuat memetakan kira-kira misalkan tahun publikasi ya. Dalam rentang 10 tahun, bagaimana sih distribusi dari eh, literatur yang saya dapatkan. Nah, kemudian saya sudah membuat juga map dari Fast Viewer seperti itu. Apa namanya? Nah, apakah di hasil itu saya cukup menyampaikan gambar-gambar tadi yang saya dapatkan, ditambahkan dengan tadi penjelasan singkat mungkin seperti itu dari hasil itu. Nanti baru kemudian pada bagian diskusi adalah hasil sintesa dari apa namanya hmm, literatur apa namanya maaf hasil sintesa atau konten analisis dari literatur yang sudah saya analisis tersebut gitu bukan Mbak ya? Ya, betul Ibu. Jadi Oh, diri satu hanya singkatnya. Misalnya tadi ada mapping begitu ya. Mappingnya dalam bentuk figur atau gambar. Tuliskan aja gambar satu terkait dengan mapping klasifikasi apa. Udah selesai. Kemudian nanti di bagian discussion, kita tekankan lagi Ibu, di bagian discussion itu selain tadi Ibu menjelaskan soal hasil dari literatur yang Ibu sudah dapatkan, em, mengambil dari result begitu ya. Jangan lupa juga menghubungkan dari gap. Jadi discussion nantinya poinnya itu harus menjawab gap, tapi juga didasarkan pada result begitu. Contohnya misalkan topik atau salah satu yang Ibu ingin bahas di bagian gap adalah ternyata penjabaran penjabaran soal topik penelitian ini tuh belum banyak dibahas gitu ya. Maka di bagian discussion Ibu menjabarkan bahwa pembahasan literatur yang membahas soal topik penelitian itu memang terbatas, yakni berapa bla 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 itu dengan klasifikasi klasifikasi beberapa yang Ibu sudah buat begitu nggih. Istilahnya begitu. Jadi menghubungkan itu. Kita punya gap. Gap itu sebagai istilahnya adalah dasar mengapa kita melakukan kajian literatur begitu, ingin mengetahui seberapa dalam, ingin mengetahui seberapa ada ada kesenjangan atau ada yang belum atau misalkan ada poin atau ada hal yang belum terisi, belum dilakukan penelitian. Nah, kita nanti jabarkan di bagian discussion begitu Ibu. Kira-kira gambarannya seperti itu Ibu. Itu bagaimana Ibu? Jadi nanti discussion tidak boleh lepas juga dengan gap maupun tetap didasarkan pada resultnya begitu. Kak Biwi, kalau di discussion itu kalau kita punya gap, ada berapa gap yang kita dapat ya di awal itu. Misalnya taruhlah 3 itu. Itu perlu nggak sih kita tulis subheading dari gap itu atau langsung baur jadi paragraf tapi kita pakai connecting words gitu aja? Atau Nah, gimana? oke, kalau gap tadi, misalkan di poin gap, Ibu minimal 4 sampai 5 ya. Dari poin Hmm. itu gapnya umum dulu aja. Nanti kalau mau bikin subnya atau di bawahnya, itu ketika Ibu sudah menuangkan menjadi literatur. Jadi istilahnya kayak gap secara umumnya dulu, nanti itu kita akan membahas soal permasalahan apa. 4 poin. Kemudian nanti di discussion kita akan menjawab 4 poin itu. Walaupun nanti di bagian ketika kita sudah membuat gap, ada breakdownnya lagi, ada poin A, B, C, ada klasifikasinya lagi, berdasarkan keyword dan sebagainya. Nanti kita tetap jabarkan di bagian discussion bahwa kita apa, gap tadi kita selesaikan, kita jawab dengan hasil penelitian kita. Begitu Tidak, Ibu, maksud saya yang di istilahnya. discussion. Nah, kalau gap kan udah jelas ya, kita misalnya taruhlah kita Nih, dapat gap. Nah, di discussion itu untuk per gap kita itu apakah
ada subheadingnya atau kita baurkan aja menjadi satu kesatuan namun kita pakai connecting words itu atau gimana? Oh ya, baik, Nah, saya menangkap Ibu. Jadi untuk yang ini ya, menjawab gap itu apakah perlu subheading begitu ya? hmm. Nah, kalau di kerangka memang kita menggunakan 5 kalimat itu. Tapi ketika membuat dalam bentuk paper itu bisa langsung dibaurkan dengan connecting word tadi. Kita menghubungkan dari satu paragraf dengan paragraf yang lain itu bisa. Tapi kalau di kerangka itu buatlah per poin. Jadi 4 gap kita jawab dengan 4 discussion begitu. Tapi nanti kalau di papernya eh, itu dibaur. Jadi akan membaur beberapa gap, beberapa discussion itu akan dibaur dan kemudian akan dihubung-hubungkan. Begitu Ibu. Satu pertanyaan lagi. Nah, Oke. kemarin kita kan sudah mengumpulkan referensi. Mhm, Sebelum masuk kerangka ini, mhm. per referensi itu apakah perlu kita ringkas atau cukup kita kumpulkan abstraknya saja? Oh, Karena kan memang eh, ada sebagian yang saya baca, tapi kadang-kadang karena baca kebanyakan tuh kadang lupa apa yang udah dibaca sebelumnya. oh gitu, baik. Jadi Ibu sudah mengumpulkan referensi? Oke. Iya, Hmm, itu. Iya, sudah ada. sudah nggih. Jadi referensi itu kalau di kerangka nanti referensi itu akan digunakan ketika Ibu sudah membuat paper. Jadi kalau di kerangka itu istilahnya kalau misalnya tadi mau mengklasifikasikan keyword ini yang Ibu dapatkan hasilnya berapa gitu ya, dalam metode gitu ya. Keyword ini 5. Keyword pertama yang dicari Ya. ada berapa gitu langsung angkanya saja. Tapi kalau Iya, tadi itu kan metodenya udah ya. nggih, Metodenya kan udah tadi ya. ya, betul. Tapi kalau misalkan kayak penjabaran isi dari abstraknya nanti ketika dituangkan di dalam paper begitu. Kira-kira bagaimana Ibu? Apakah Menurut saya gini, hmm, kalau kita kalau mau menuangkan ke dalam kerangka ini, artinya kan kita sudah ada gambaran ke arah mana nanti paper kita ini akan ditulis. Nah, untuk bisa dapat gambaran itu kan minimal ya karena ini SLR ya saya pikir saya harus baca dulu dong semuanya supaya saya tahu paper-paper ini ngarahnya kemana. Untuk mengelompok-kelompokkan, membuat tabel-tabel mengelompokkan, mengklaster hasil penelitian itu kan minimal saya harus baca dulu, nggak bisa lepas begitu ya. saja kan. Oh iya. Abis itu buat buat kerangka kan. Jadi kan memang saya udah buat clusteringnya juga dari itu tabel-tabel itu untuk penelitiannya ini sudah clustering untuk masing-masing penelitiannya dari saya ambil dari ininya apa hasil-hasil temuan key findingsnya masing-masing paper itu aja sih baru Ya. sebentar. Oke, baik, siap Ibu Jenny. Saya mencoba menangkap gitu nggih. Nah, tadi kalau misalkan oke, terkait klaster begitu ya. Jadi Ibu sudah membaca terus kemudian sudah mengklasifikasikan gitu. Itu sambil jalan Ibu. Jadi kalau di kerangka ini mungkin kita buat gambaran umumnya. Ibu tulis gambaran umum sembari Ibu mengklasifikasikan. Ketika menemukan oh ternyata ini apa nih? Jadi berjalan beriringan istilahnya begitu Ibu. Agar nantinya bisa selesai keduanya, bisa tidak terhambat di salah satu. Jadi boleh nanti kerangka dulu dikerjakan buat gambaran umum, sembari Ibu membuat apa namanya tadi? Klasifikasi dari paper satu ke paper yang lain karena itu kan butuh butuh di highlight begitu kalimat mana, keyword mana yang topiknya sesuai dengan kriteria kita begitu nggih. Gitu. Terus kemudian yang kedua, Ibu juga bisa menggunakan AI. Jadi banyak AI yang bisa membantu Ibu. Nanti mungkin Ibu bisa berselancar gitu ya. Bisa gunakan yang kayak Skyspace gitu. Kalau misalkan em, Skyspace itu juga membantu jika Bapak Ibu berhubungan dengan kajian literatur. Nanti coba bisa berselancar di sana. Jadi tidak perlu memakan waktu lama ketika Bapak Ibu ingin mendalami paper satu ke paper yang lain. Begitu. Itu nggak Saya Ibu baru Jenny? dengar tuh Skyspace boleh nanti di teks ya Skyspace kayak gimana spellingnya. Baru dengar nih saya. Nanti coba Ibu, saya coba tuliskannya. Karena biasanya itu membantu. Tulisannya seperti itu. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa berselancar terkait dengan Skyspace begitu nggih. Hmm.
Semoga itu membantu ketika Bapak Ibu memang penelitiannya adalah berkaitan dengan literatur begitu. Ya, Begitu terima Ibu kasih Jenny. banyak nih. Nah, Iya, kami Ibu. Baik, bagaimana Ibu Dini? Izin bertanya Mbak, Mhm. kan kalau misalnya tadi kita range method ya. Nah, kalau misalnya metodenya kita itu sama banget nih, sama paper-paper yang lain kayak gitu. Gimana biar kita ada bedanya gitu. Misalnya kalau di SLR kita pakai Prisma, step-stepnya juga sama seperti paper-paper lain. Itu yang biar nggak kena Turnitinnya rendah atau gimana biar aman, itu kita harus seperti apa? Atau dengan misalnya kita pakai indikator yang sama dari sebuah paper, itu kita gimana caranya biar aman gitu ya Mbak. Makasih Mbak. Baik, sama-sama Ibu. Itu sama persis Ibu indikatornya. Misalnya kita ngambil indikator dengan dari papernya si ini karena dia site tertinggi kayak gitu-gitu. Nah, Mhm. ya itu isi indikatornya ini kan kita sebutin ya Bu. Ya kalau misalnya gitu apa boleh apa kita nggak berani menambahkan karena belum ada teori yang menambahkan itu benar-benar kita ambil dari yang pernah sudah ada dan dia site tertinggi misalnya kayak gitu. Baik, Ibu Dini. Nah, terkait hal tersebut, kita gunakan salah satunya adalah parafrase. Apalagi kalau SLR itu sebenarnya karena bersinggungan dengan literatur, memang nanti ketika apa namanya mengecek plagiasi biasanya memang tinggi begitu ya. Nah, salah satu kuncinya adalah menggunakan parafrase. Jadi mengemas bagaimana kalimat sebelumnya itu tidak sama persis dengan yang kita buat. Itu kita gunakan sinonimnya, kemudian tatanan bahasanya kita bolak-balik, kita tambahkan, kita gunakan parafrase itu tadi, Bu. Terkait kriteria, nah kriteria itu, jadi kita bisa, kalau misalnya itu sama, jadi poin kriterianya sama, maka kita bisa modifikasi di hal-hal yang lain, gitu nggih. Jadi kalau misalnya apa ya, untuk mengantisipasi plagiasinya tinggi nantinya, maka kita gunakan parafrase di kalimat-kalimat yang lain. Begitu. Oh, ini. Nah, Ibu Jenny 2% similarity-nya. Boleh nanti dikasihkan tips and tricks nih, Ibu, terkait biar nggak tinggi pengecekan hasil plagiasinya. Nah, bagaimana nih? Kira-kira Ibu, ada tips and tricks Ibu Jenny terkait biar bisa turun 2% oh, menjadi 2%. ada yang aneh sih. Biasa aja saya coba tulis aja yang tapi nggak baca punyanya orang. Saya tulis dengan gaya bahasa sendiri. Terus coba Betul. gitu. Kemudian ini kan kemarin pas kebetulan seminar, tapi saya pakai SLR biar gampang kan. Terus dicek sama panitianya 2%. Oh, oh ya 2%. Oh, bagus juga ya. Saya kaget juga gitu. Tapi memang eh yang similarity-nya yang kena itu pada saat di itunya apa tuh namanya di database yang kita gunakan itu kena, Betul. tapi nggak besar juga kok. Iya, Bukan, karena hampir sama nggak ya. besar. Di bawah 1% kok. Jadi aman, aman Iya. kok. Aman nih, Bu. Oke. Nah, begitu. Memang kuncinya adalah parafrase. Jadi kita membuat, jadi kita memodifikasi, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita tidak langsung serta-merta mengcopy paste kalimat orang lain. Kita gunakan dengan cara parafrase, menggunakan bahasa kita sendiri, kita sederhanakan dengan bahasa kita sendiri, kita apa namanya? Kita buat sinonimnya, kemudian kita tatanan bahasanya kita bolak-balik. Nah, itu biar untuk mengurangi plagiasi. Dan nantinya juga ketika plagiasi, Bapak Ibu otomatis juga harus di-exclude terkait bibliografi, terus nanti ada quotes gitu ya. Ada beberapa yang harus di-exclude-kan gitu. Begitu ya, Ibu. Ibu Dini tadi. Begitu, Ibu Dini bagaimana? Terima kasih Mbak. Iya. Oh iya, saya mau nanya lagi nih. Kalau misalnya, Boleh. kalau misalnya kan kita yang tadi ya memparafrase ya, Mbak. Maksudnya Mhm. memparafrase. Kalau misalnya gimana ya? Kalau misalnya terlalu kayak panjang itu kita kadang-kadang lagi tuh saya pernah dapat review. Mhm. Dia tuh kayak reviewernya apa ya? Dia bilang ini tuh kok pas dicek lagi ke jurnal aslinya mungkin substansinya kadang-kadang dia nggak kok nggak gini kayak gitu kok jauh maksudnya mungkin karena saya parafrasenya mungkin dia dia pengennya simple kok di paper harusnya tuh argumen di paper ini dan ini kayak gitu kok pas
saya nyatakan kayak dia nggak setuju kalau ada balapan. Nah itu gimana ya kita memparafrase tapi tetap substansinya tuh nggak bias gitu Mbak. Baik, Ibu. Saya coba menangkap. Nah, terkait parafrase, ini masuknya sebenarnya masuk digital writing, Ibu. Nah, tapi nggak apa-apa, kita sebel sedikit begitu ya. Salah satunya adalah ketika Ibu nanti ketika Ibu menemukan kalimat atau mengcopy kalimat, kita ambil poin pentingnya saja. Jadi, tidak serta-merta semua kalimat itu kita samakan, entah apa namanya tulisannya, apa namanya serta-merta kita masukkan semuanya. Tapi kita ambil poin kalimatnya saja, singkatnya saja, atau istilahnya kata kuncinya. Oh, ini membahas topik apa sih? Contohnya kayak tadi, eh, apa namanya metode online learning itu sudah banyak dilakukan oleh di instansi tertentu, gitu, instansi pendidikan di luar, gitu ya. Ketika ingin memparafrase, maka ternyata metode ini udah banyak nih digunakan. Ya tinggal menuliskan aja. Online learning sudah banyak diterapkan di berbagai lini pendidikan. Singkat seperti itu. Yang penting adalah maknanya sama. Jadi kita menyajikan kalimat itu tidak boleh lepas dari tidak boleh maknanya itu tidak boleh lepas. Dengan cara adalah mengambil poin pentingnya saja. Itu. Kalau dia bicara soal apa namanya keterbatasan dan sebagainya, maka kita sampaikan bahwa ada batasan wilayah misalnya atau ada batasan lingkup penelitian gitu. Itu kita sampaikan tapi secara singkatnya. Begitu, Ibu. Gitu. Boleh kalau misalkan Ibu mau dibantu AI, monggo banyak AI yang bisa menggunakan parafrase, tapi yang kami tekankan bahwa Bapak Ibu silahkan memparafrase secara manual. Karena rasa yang Bapak Ibu tuangkan di dalam penulisan itu akan berbeda dengan ketika Bapak Ibu menggunakan AI. AI itu bahasanya itu datar, dia hanya mengutip, mengolak-ngalik apa yang sudah kita tempelkan di kalimat itu. Kadang juga kalimatnya menjadi bias begitu. Maka silahkan tulis dengan kalimat kita sendiri. Ambil poin pentingnya, kita highlight poin pentingnya, kemudian kita sajikan. Kita sajikan dengan gaya berbeda, begitu Ibu. Itu nih. Oh iya iya iya, makasih Mbak. Nih, Makasih. sami-sami. Nih. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ini menarik sekali. Bapak Ibu ternyata banyak yang menggunakan penelitian SLR. Nah, kalau Bapak Ibu yang lain, apakah juga menggunakan SLR atau sudah penelitian secara kuantitas, apa metode kualitatif, kuantitatif gitu? Bagaimana Bapak Ibu? Eh, Kalau saya langsung research, jadi saya turun lapangan, Mbak. Begitu Dan langsung Ibu saat ya. ini saya juga sedang menyusun hasil untuk Iya. seminar hasil disertasi saya. Saya juga sudah mulai menulis karena kemarin juga ikut webinarnya. Jadi kerangka anatominya saya sudah jadi ya, karena memang karena penelitian lapangan, jadi tinggal eh, apa mengulang kembali dari narasumber yang kebetulan saya kualitatif ya Mbak. Kebetulan saya kualitatif, jadi menggunakan metode FGD, kemudian eh, wawancara dengan LSM, kemudian kelompok masyarakat, kemudian dinas terkait dan juga perusahaan sawit. Dan sekarang memang saya lagi ini apa eh, memperbaiki kutipan-kutipan sebenarnya, terutama di introduction-nya. Jadi em, setiap saya setelah ikut webinar yang kemarin, setiap kalimat yang berisi data ataupun statement itu memang perlu sumber rujukan gitu, perlu sumber rujukan, kecuali hasil observasi ataupun wawancara yang kita sudah ini kan. Tinggal sekarang saya ini Mbak untuk artikelnya itu masih masih kurang referensinya, memberikan referensi, dan juga sekarang saya sudah menyesuaikan dengan template artikel. Kebetulan saya mau coba di yang sesuai dengan scope artikel saya itu di
eh, Forest and Society di Unhas. Kebetulan eh, kemarin sempat Q1, tapi di Simago GR terbaru Q2. Jadi saya mau masuk ke situ dulu, coba-coba gitu Mbak, gitu, coba-coba di situ. Tapi memang sekarang saya masih memperkaya literatur, karena memang saya lihat referensi yang digunakan di jurnal tersebut memang banyak sekali gitu. Jadi saya masih benar-benar memperhatikan kalimat per kalimat yang memang kalau itu ada referensi yang bisa saya gunakan, walaupun itu memang semuanya kata-kata yang saya hasilkan sendiri ya Mbak, karena sudah ke lapangan gitu. Jadi tinggal saya ini mencari memiliki esensi atau makna yang sama sehingga saya bisa merujuk pada kutipan-kutipan yang sudah diteliti oleh penelitian sebelumnya gitu. Itu aja saya sharing ya Mbak. Cuman artikel saya ini em, saya belum cek Turnitinnya gitu. Saya pengen udah selesai semua dulu, terus saya juga mungkin nanti minta bantuan untuk mengecek secara menyeluruh sebelum saya lakukan cek Turnitin gitu. Terima kasih. Sama-sama Pak Holdin, wah keren sekali. Bapak sudah, istilahnya sudah berlari lebih cepat begitu nggih. Tadi sudah membuat draft paper, kemudian sudah menyesuaikan dengan jurnalnya begitu nggih. Sudah tahu ini jurnalnya yang mau dituju apa, keren sekali Bapak. Nah, oke, terkait paper tadi kurangan referensi, nanti bisa sembari Bapak Ibu, sembari Bapak dalami begitu ya, kalimat per kalimat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ini masuk pada digital writing sebenarnya. Saya spill lagi bahwa ketika Bapak Ibu menambahkan menambahkan referensi, Bapak Ibu ada berbagai cara. Kita nanti bisa menggabungkan, memerge beberapa literatur begitu yang membahas soal topik serupa, membahas kalimat serupa. Jadi itu akan memperkaya referensi yang Bapak Ibu gunakan. Jadi akan menambahkan daftar referensinya begitu. Keren sekali nih Pak Awaludin. Boleh sekali. Nanti kalau misalkan Pak Awaludin mau menilai lagi kerangka apa, menilai papernya, boleh di breakdown lagi menjadi kerangka dulu. Itu. Kalau misalkan sudah, gitu nih, nanti per poin-poinnya sudah sesuai dengan anatomi, begitu. Boleh nanti kita diskusikan juga. Atau nanti jika Bapak Ibu membutuhkan Turnitin, begitu ya. Pak Awaludin membutuhkan Turnitin bisa ke kami, bisa ke saya atau Mbak Aul karena Bapak Ibu mendapatkan fasilitas 1 kali untuk pengecekan Turnitin. Begitu. Keren Pak Awaludin. Semoga Bapak Ibu juga termotivasi begitu ya untuk lebih semangat lagi gitu, lebih kita lari lagi begitu ya untuk menyelesaikan papernya kita. Begitu. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan kembali? Ada keresahan apa nih di dalam penelitian yang sudah Bapak Ibu lakukan? Kak, ini cuma sharing aja ya. Boleh? Kemarin kan berapa kali dikasih tahu pakai Scopus AI itu ya. Kok hasilnya kalau Scopus AI eh, banyak ininya yang jadul ya, dan bahkan ada yang sudah discontinue. Jadi sebenarnya Scopus AI itu masih reliable nggak sih? Oke, baik Ibu. Jadi Scopus AI memang dia engine dari Scopus begitu ya. Literatur yang mereka gunakan, kita tidak bisa memfilter. Kalau mau menggunakan prompt, Bapak Ibu gunakan prompt di belakang adalah article references. Itu prompt yang untuk mengurangi referensi-referensi tahun-tahun lama gitu. Sudah saya coba, tetap aja deh. Tetap aja Tetap, ya Bu ya. tetap Iya. aja. Dan Atau gini, poin yang kedua adalah ketika kita ambil kalimatnya, kita cari referensi lain. Jadi cukup kita mengambil kalimat itu, Hmm. intisari dari jawaban dari Scopusnya tadi, kita ambil, kita cari referensinya di Q1, Q2 di Scopus, gitu Ibu. cocok gitu. Iya. Iya, jadi itu kan hanya memberikan jawaban nih, Iya, memberikan betul-betul. komentar. Apalagi di bawahnya kan biasanya ada grafik yang konsep, peta Iya, konsep itu gitu ya. cocok itu peta konsepnya saya suka. Cuma ya itu kok literaturnya menyedihkan. Ada satu dua yang Q1, Q2 memang ya. Heeh. Tapi lebih sering yang Ya, NA gitu.
Iya, betul. Jadi kalau kita di Scopus AI memang nggak bisa memfilter begitu, Ibu. Jadi kalau nggak, copy aja kalimatnya, cari referensinya di Scopus begitu, Ibu. Bisa untuk rangka itu. Bisa Iya, untuk rangka itu. betul, betul, betul bisa untuk kerangka. Oke, baik. Bapak Ibu, mohon izin sebentar. Nanti saya kembalikan ke Mbak Aulia begitu. Monggo Mbak Aulia, saya mohon izin sebentar, minum sebentar ya. Gitu. Sebentar saja. Saya ke Mbak Aulia dulu, nanti monggo Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan ke Mbak Aulia dulu ya. Mohon izin Ibu. Ya Oke, Mbak, Bapak Ibu. izin tanya Ya, nih Mbak. Mbak. Oh iya, bagaimana Ibu? Tadi kan disampaikan kami dapat tugas ya membuat Betul, anatomi untuk betul. papernya. Nah, misalkan nanti saya coba buat gitu malam ini atau besok. Kemudian kalau misalkan kan hari Selasa sudah mulai materi digital writing ya. Nah, Iya, betul. kalau misalkan besok sudah selesai gitu, eh, kami bisa diskusi atau minta feedback nggak ya? Maksudnya anatomi kami ini sudah sesuai atau belum seperti itu, Mbak. Oke, oke, oke. Bisa Ibu, bisa nanti bisa dikirimkan ke grup atau chat ke saya atau ke Mbak Dewi. Nanti kami bantu koreksikan terkait anatominya. Begitu. Jadi sangat bisa, nanti kita diskusikan secara bersama, begitu enggak Ibu? Oh iya, baik Mbak. Terima kasih ya Mbak. Oke. Terima kasih Ibu. Apakah ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Nah, baik, sepertinya penjelasan Mbak Bibi sudah sangat jelas ya Bapak Ibu ya terkait anatomi paper. Jadi tugas Bapak Ibu nantinya adalah membuat kerangka anatomi paper. Silakan bisa dikirimkan ke saya, ke Mbak Bibi ataupun ke grup supaya nantinya kita lihat, kita diskusikan apa yang masih kurang dan apakah sudah cukup untuk kita lanjutkan ke digital writing. Begitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu menonton video pembelajaran materi nggih. Video pembelajaran materi silakan ditonton. Dan misalkan masih ada pertanyaan yang mengganjal, Bapak Ibu jangan sungkan untuk berdiskusi di grup WA karena grup itu kita gunakan sebagai tempat untuk diskusi, sharing begitu terkait kendala-kendala yang Bapak Ibu alami. Oke, Bapak Ibu, sepertinya sudah malam. Ini Mbak Dwi, apakah ada tambahan lagi? Sudah cukup, Bapak Ibu. Cukup. Oke, oke. Terima kasih Mbak Piwi. Sudah malam Bapak Ibu. Terasa? Nggih, ada beberapa Bapak Ibu yang 1 jam lebih cepat, nggih. Jam 22 seperti itu. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Saya mewakili Mbak Piwi memohon maaf. Pastinya kami banyak salahnya Bapak Ibu. Terima kasih sudah selalu meluangkan waktu untuk kami. Oke, Bapak Ibu, salam rumah Scopus. Publish Q1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih, Bapak Ibu. Terima Semangat kasih, selalu, Bapak Ibu. Semangat Aulia. Bapak Ibu. Kami tunggu anatomi papernya, nggih. Ya, terima kasih Mbak. Selamat malam semuanya. Iya, Selamat selamat malam. malam, Bapak Ibu. Materi tadi bisa di-share nggak? Oh ya, nanti kita share anatominya sama contohnya, Ibu. Oke, Terima oke kasih. Bapak Ibu. Iya, Nggih, terima iya, kasih. sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Mohon izin saya menutup Zoom, nggih Bapak Ibu. Selamat malam, sehat selalu.